Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beralamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Terutama hidayah taufik kepada kita semua. Masih sama-sama dengan topik bisa berkumpul di sini melaksanakan suatu berjamaah. Yang kedua, semoga selalu salam dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah sekalian, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu syiddaa'un 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Ayat tersebut menjelaskan Allah memuji nabinya, kemudian memuji orang-orang yang bersama Nabi SAW. Allah memuji dengan kebaikan sifat-sifat mereka. Mereka disifati orang yang gemar beribadah, yang memiliki keikhlasan yang paling kuat, kemudian yang paling tawadu, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa mereka yang Allah jelaskan, yang Allah puji dan ayat tersebut? Tiada lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa para sahabat? Banyak sekali para ulama menjelaskan yang menukil ucapannya Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, yakni as-sahabiyyu man laqiya Nabiy sallallahu alaihi wasallam musliman thumma mata al-Islam. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan muslim, kemudian wafat di atas Islam, di atas keimanan. Itu para sahabat. Banyak ayat tempat Allah memuji keadaan mereka para sekalian. Di ayat yang lain dijelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Ayat ini bersifat umum, namun khitab atau pembicaraan ketika ini turun adalah mengenai para sahabat. Karena tidak ada lagi manusia di zaman tersebut yang beriman kecuali para sahabat yang menemani Nabi SAW. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, baik dari Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, serta Al-Qurtubi dan tafsirnya menjelaskan ayat ini adalah untuk sahabat. Sahabat generasi yang terbaik mengalahkan orang-orang terbaik dari murid Nabi Isa, Hawariyun, atau Nabi Musa alaihissalam. Itu orang terbaik yang Allah memerintahkan Nabi Musa itu untuk memilih dari kaumnya. Tapi mereka berbuat lancang kalau kita lihat dari surat Al-A'raf yang sudah tadi. Nah, lebih daripada itu para jamaah sekalian, sahabat ini menjadi timbangan tolak ukur keimanan kita kaum muslimin, karena banyak ayat yang menjelaskan seperti dalam surat Al-Baqarah, ya, fa'in aman bi musma'amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq. Dan jika mereka ahlul kitab beriman seperti apa yang seperti kamu iman, maksudnya kaum muslim ayat para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka sempurna mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa inna ma hum fi shiqaq, maka sungguh mereka di dalam perpecahan, di dalam kesesatan. Di dalam ayat yang lain dijelaskan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim.
Di sini kata kuncinya adalah walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Muhajir dan Ansor adalah sebagian para sahabat walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik, maka akan mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah akan ridho pada mereka dan mereka akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain dijelaskan lagi terkait orang yang menyelisihi jalannya para sahabat dalam beragama, dalam memahami agama ini, mengamalkan serta mendakwahkan, akan mendapatkan ancaman. Di dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul yang telah jelas baginya kebenaran, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan orang yang mengikuti jalan selain orang mukmin. Para ulama kita menjelaskan bahwa seperti Imam Islam Taimiyah menjelaskan bahwa ghayra sabilil mu'minin di sini maksudnya adalah jalannya para sahabat. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kita dalam beragama ini memiliki acuan, memiliki namanya itu teladan, yaitu para sahabat bagaimana mereka mengamalkan, memahami agama ini yang hak. Oleh karena itu kita harus meneladani bagaimana sikap mereka dalam beragama. Bahkan para sahabat ini menjadi tolok ukur kembalinya apabila terjadi perpecahan. Di dalam hadis Iftiraqul Ummah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dihasankan oleh para ahli hadis Tirmidzi, ketika umat ini akan berpecah belah dalam memahami agama, kemudian mereka bertanya, sikap kita seperti apa wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW itu dijelaskan ma'ana alaihi wa ashabi, atau di dalam ayat yang lain dijelaskan, di riwayat yang lain dijelaskan ma'ana alaihi yaum wa ashabi, adalah apa-apa yang aku pada hari ini dan persahabatnya di atasnya. Jadi ini kita kembali pada pemahaman para sahabat. Kemudian Nabi memuji para sahabat dengan pujian yang sangat luar biasa sekali. Khairin nasi qurni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasiku adalah generasiku, maksudnya generasi para sahabat. Kemudian orang mengikutinya dengan baik dan orang mengikutinya dengan baik. Sahabat, tabi'in dan tabi'in adalah generasi terbaik umat ini, atau disebut dengan al-quruni mufaddalah, atau disebut dengan salafus salih, generasi terbaik umat ini terdahulu. Para jemaah sekalian, hadis yang lain menjelaskan salah satu keutamaan para sahabat adalah di sini Nabi Sallam menjelaskan juga larang kita untuk mencela para sahabat dan menimbang keimanan kita dengan mereka. Di dalam hadis dijelaskan, la tasubbu ashabi, falau ana ahadukum an talqa misla ahadin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela sahabatku, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan bisa menyamai infak tersebut walaupun satu mud, bahkan setengahnya dari amalan sahabat. Oleh karena para jemaah sekalian, semoga kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kita agar kemudahan agar bisa senantiasa menyadari para sahabat Nabi SAW sebagai rujukan kita di dalam beragama. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.